Hmm. Hai Fania. Hai Balkis. Fania, aku mau wawancara sebentar ya. Iya Balkis. Fania, kalau boleh tahu nama lengkapnya Fania siapa ya? Nama lengkapnya Fania Indonesia. Umur Fania sekarang berapa? Untuk tahun ini umurnya 19 tahun. Fania sekarang lagi sibuk-sibuknya apa nih? Kerja atau kuliah? Kalau ini sih sibuk-sibuknya itu kuliah. Kuliah. Untuk Ya. tinggalnya sekarang Fania sama orang tua atau ngerantau? Kalau untuk kuliahnya merantau, tapi kan sekarang lagi ada kebijakan pemerintah jadi pulang ke kampus. Uh, Kalau boleh tahu, Fania untuk sekarang alamat rumahnya di mana? Alamat tinggal. Kalau sekarang di Surumulang Barat gang 12 nomor 33 Mojokerto. Wah, jauh ya. Iya. Hmm, aku mau nanya, kira-kira waktu ingin membeli smartphone ini, kapan dan di mana ya? Untuk membeli smartphone ini tuh kado dia umur 17 tahun, jadi tahun 2017 belinya di bulan Oktober. Oh, ini kado. Iya. Oh, tapi sebelum menggunakan handphone J5 Pro ini, sebelumnya itu menggunakan handphone merek apa? Merek Samsung juga, cuman itu kalau seriesnya lupa, udah lama. Oh gitu, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa kamu tertarik sama smartphone ini? Karena kan kenapa ya, udah dari dulu pakainya Samsung ya, jadi kayak udah klik aja udah pop gitu. Terus kalau buat main aplikasi atau kalau mod. Oh, kira-kira ada teman atau saudara yang merekomendasikan tentang smartphone ini nggak? Sehingga kamu tuh tertarik untuk membelinya gitu. Oh, kalau rekomendasi sih pasti ada ya dari orang tua juga, karena awalnya juga udah pokoknya dari awal itu udah pakai Samsung, jadi kayak ya udah kalau mau beli handphone Samsung aja gitu. Cinta banget sama Samsung ya. Iya, jadi keluarga pakai Samsung. Oke, selanjutnya, sebelum kamu apa namanya memakai handphone ini, kamu mencari tahu informasi tentang produk ini dulu nggak sih? Entah itu dari iklan, dari review-review, atau dari informasi yang lainnya. Kalau itu sih enggak ya, soalnya kan pembelian produk ini juga dibeliin orang tua gitu, jadi nggak tahu tiba-tiba udah dibeli gitu. Mungkin orang tua yang cari-cari info gitu. Oh, kira-kira waktu kamu membeli smartphone ini harganya berapa ya? Kamu tahu nggak? Gitu. Atau nanya-nanya sama orang tua? Kalau harganya dulu sekitar 3.500.000 Hmm, waktu belinya. itu Iya, di tahun 2017. iya di tahun 2017. Oh, oke, oke. Pada saat membelinya nih, kira-kira membayarnya itu cash atau kredit? Kalau itu nggak tahu mbak, soalnya yang beli itu Oh ya, kado kayaknya, ya. kalau orang tua itu belinya di toko saudara ya, mungkin cash atau nggak tahu. Oh, tuh. Oke. Dengan harga yang segitu, apakah sudah sesuai dengan manfaat produknya yang kamu rasakan? Apakah kamu sudah merasa puas dengan cara kerja handphone ini? Kalau puasnya sih puas, karena kan dulu pakai Samsung yang terakhir itu kadang suka lemot gitu. Nah ini udah berjalan 2 tahun, 2 tahun setengah lah, itu masih kinerjanya masih oke lah, masih bagus. Terus untuk kameranya juga bagus. Oh, baik-baik. Pertanyaan selanjutnya ya.
Kira-kira seberapa sering sih kamu mengoperasikan smartphone ini dalam keseharian? Apa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi atau gimana gitu? Kalau pengoperasian handphone sih pasti sering ya. Kalau bangun tidur main HP gitu. Terus habis itu kalau enggak bisa dihitung bisa 6 jam 5 jaman lah main handphone gitu. Dan, kamu sudah merasa puas atau belum nih dengan kapasitas baterai yang sudah 3000 mAh ini? Sebenarnya sih udah merasa puas. Cuman karena kadang kan pengoperasian HP tuh buka aplikasi yang apa sih menghabiskan daya baterai yang banyak gitu. Mas kalau kapasitas baterainya sih puas lah. Kamu suka menginstal banyak aplikasi tertentu nggak pada smartphone J5 Pro ini yang kamu miliki? Iya kadang suka download aplikasi yang kayak online shop gitu, terus buat edit video, buat tugas. Uh, uh, dengan penyimpanan ruang yang sudah memadai, memori smartphone kamu cepat penuh nggak ketika kamu sedang melakukan install suatu aplikasi? Kalau untuk memorinya tuh lumayan lah standar karena saya juga nggak pakai memori eksternal ya, maksudnya dari internal HP-nya doang. Tapi aplikasinya yang bisa diunduh banyak. Oh baik, kamu merasa nyaman pada saat menggenggam smartphone milik kamu nggak yang ukurannya 5,2 inch ini? Ini sangat nyaman banget sih karena nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga gitu. Udah pas di tangan. Oke. Apakah kamu menyukai desain yang ramping dan berbahan body metal pada smartphone kamu? Iya karena kalau jenis kan enak gitu, nggak terlalu tebal gitu, nggak terlalu berat juga buat dipegang. Oke, selanjutnya ya. Ya. Kamu sering nggak menggunakan kamera smartphone kamu untuk mengambil foto atau berbagi momen kamu melalui live vlogging? Buat vlogging gitu. Ya. Kalau vlogging sih saya belum pernah sih mbak karena bukan passion saya di situ. Mungkin kalau ambil foto buat selfie atau buat ambil gambar objek biasa gitu pernah. Menurut kamu kualitas foto yang dihasilkan itu sudah bagus belum? Kalau menurut saya sih bagus ya mbak ya, apalagi kalau selfie juga bagus gitu. Kalau kamera belakangnya juga lumayan. Kamu suka menggunakan fitur yang ada di handphone kamu nggak? Yang namanya fitur uh, fit, fitur flash kamera. Ya, jadi kalau misalnya kamu foto di cahaya minim, kamu memanfaatkan fitur flash itu biar menerangkan. Oh iya pernah mbak. Flash kamera kan, karena kalau foto di tempat gelap kan pasti nggak kelihatan gitu, jadi pakai flash kamera. Lalu kamu pernah menggunakan fitur split screen itu nggak untuk menampilkan dua aplikasi sekaligus yang terdapat di handphone smartphone kamu? Oh kalau itu saya belum pernah mengoperasi juga. Oke, lanjut ya. Kamu suka menggunakan fitur ultra data saving nggak untuk membatasi atau meminimkan pemakaian kuota pada aplikasi-aplikasi tertentu di smartphone kamu? Kalau itu sering sih mbak, karena saya kan orangnya tuh boros kuota juga ya, jadi kayak kalau pakai itu sih lumayan membantu juga, jadi menonaktifkan beberapa aplikasi yang menghabiskan banyak data gitu. Oke, saya masih lanjut ya mbak. Ya. Kamu sudah merasa puas dengan hasil rekaman video belum yang sudah full HD ini? Kalau video sih
udah lumayan sih, cuman kalau tampilan gambarnya itu agak kurang bagus dikit lah, kayak pencahayaannya tepatnya. Berarti sudah merasa puas tapi ada kekurangannya juga ya. Ya, Oke. Eh, apakah kamu sering menggunakan smartphone kamu untuk bermain game? iya mbak, sering juga karena waktu-waktu luang sih lebih tepatnya. Pada saat kamu main game nih, kamu merasa nggak sih jaringan itu suka lemot gitu? Enggak sih, kalau bermain game sih enggak, tergantung. Kalau itu tergantung apa namanya, kita pakai kuota apa gitu mbak. Kalau nggak tergantung HP-nya sih menurut saya. Gitu. Di handphone kamu itu kan tersedia fitur signal max ya, yang Ya, membuat jaringan kamu semakin lancar. Apa itu benar? kalau itu sih ada benarnya juga sih mbak, karena kan saya pernah nih ke daerah terpencil di daerah Madiun gitu kemarin SMA. Itu kan jarang ada kayak sinyal gitu, tapi sinyal saya cuma satu gitu, walaupun sedikit. Dengan bantuan fitur signal itu ya. Ya, Oke. Lanjut ya. Apa kamu suka memanfaatkan aplikasi bawaan seperti berbagai macam Microsoft untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah kamu? kalau itu saya seringnya pakai Microsoft Word mbak, kalau buat ngerjain tugas. Hmm, eh, kamu itu tipe orang yang menyukai penampilan berbeda dan hal-hal baru? Kalau itu ya bisa dibilang kayak gitu sih mbak, karena uh, buat saya tuh kayak pengalaman baru itu baik gitu buat nambah pengetahuan. Hmm, Oke. Menurut kamu nih, yang menjadikan kelebihan dari smartphone Samsung J5 Pro ini apa? Kalau dari saya sendiri sih yang pertama itu nggak lemot ya, walaupun udah dipakai berapa tahun juga, terus diisi aplikasi sebanyak apapun juga nggak lemot. Terus yang kedua itu dari sisi kameranya juga udah bagus, lumayan bagus lah menurut saya. Terus dari bentuk ukurannya juga yang maksudnya nggak terlalu kecil nggak terlalu besar juga. Terus istilahnya kayak ukurannya tuh slim gitu loh, nggak tebel-tebel banget. Kalau masalah fitur nih, fitur-fitur apa aja sih yang kamu sering gunakan dalam keseharian? Fitur dari aplikasi bawaan atau yang saya unduh? Ya, bisa bawaan, bisa yang umum juga. Sepertinya sih saya Kalau uh, coba jawab yang bawaan dulu aja. kalau fitur yang sering saya pakai sih ya itu tadi, ultra data saving itu. Terus lebih sering itu sih mah, yang paling sering sih itu. Yang paling sering berarti ultra data saving ya, untuk memindahkan kuota. Ya, Oke. Biasanya nih, kendala apa aja sih yang kamu rasa ketika kamu sedang menggunakan smartphone ini? ya itu karena kan smartphone ini kan apa namanya, case-nya tuh licin ya mbak ya, jadi kan kayak gampang jatuh gitu, gampang. Jadi kalau nggak pakai apa casing itu jadi jatuh gitu, jadi rusak. Uh, karena dia itu bagian belakangnya licin ya saat dipegang. Iya, licin, jadi kayak gampang jatuh gitu mbak. Okay. Dua pertanyaan lagi ya. Iya. Uh, apa kamu mendapatkan after sales selama menggunakan smartphone Samsung J5 Pro ini? Kalau selama ini belum sih mbak, belum. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Apa yang menjadi kesan kamu selama kamu menggunakan smartphone Samsung J5 Pro ini? Kesan ya mbak ya? Iya.
Kalau kesan saya sih senang sih Mbak, karena dari smartphone yang sebelumnya itu untuk penyimpanannya lebih kecil, terus lebih lambat juga, terus kameranya nggak terlalu bagus. Jadi kalau pakai HP ini tuh kayak lebih membantu di segala itu sisi Mbak, dari kamera, hasil gambar, penyimpanan, buat tugas juga bisa. Oh, jadi pesan Mbak itu Mbak suka dengan kameranya ya sama penyimpanannya yang luar biasa itu. Ya, Oke, baik Fania, terima kasih atas waktu luangnya ya. ya, Oke, sama-sama. bye bye. Fania, kalau aku boleh tahu, Fania itu kalau menggunakan handphone yang sekarang sering mengakses atau menggunakan aplikasi apa ya? Kalau yang sering digunakan itu kayak WhatsApp, Instagram, terus Line gitu. Lebih tepatnya ke sosial media sih. Oh, berarti Fania itu lebih sering menggunakan aplikasi sosial media ya untuk sehari-hari. Iya, benar juga. Oh, yaudah, makasih ya Fania. Iya, sama-sama. Oke.